Smartphone zaman sekarang berlomba-lomba jadi paling kenceng doang. Atau kameranya bagus doang, tapi aspek lainnya dibikin biasa aja. Nah, kalau Tecno ini dengan Camon seriesnya langsung didobrak abis nih. Mulai dari Camon 20 Premier 5G yang ada varian 512GB yang jadi termurah, sampai ke Camon 20 Pro yang punya spesifikasi menarik di semua sisinya, tapi tetap di harga yang serendah-rendahnya. Nah, kali ini Tecno Camon 20 Pro 5G apa yang bisa didobrak juga nih? Yuk langsung aja kita bahas sekarang. Lego. Kalau dari boxnya sih kurang lebih sama aja ya. Mau yang 20 Pro, Premier 5G, sama yang Pro 5G sekarang ini. Bahkan kalau dijajarin nggak begitu kelihatan siapa-siapanya aja. Tapi sama sih, dalamannya dikasih SIM tray ejector, lalu ada beberapa paperwork dan juga penjelasan 12+1 bulan garansi. Ada juga case silikon bening dikasih di sini dan juga kabel charger serta kepala charger 33 watt. Kalau dari desain sih lebih mirip ke Tecno Camon 20 Premier 5G ya. Tersedia juga dua pilihan warna, Dark Welkin, dan yang ini saya coba ini adalah warna Serenity Blue. Ada juga varian desain lainnya yaitu Mr. Daddle Edition. Meskipun desainnya sama tapi secara dimensi cukup berbeda nih guys. Dimana Camon 20 Pro 5G ini lebih tipis, hanya 7,77 mm aja. Posisinya pun sama, mulai dari tombol power dan volumenya di bagian kanan smartphone. Dikasih jack audio 3,5 mm di bagian bawah, serta slot SIM tray di bagian kirinya dengan tipe hybrid dual nano SIM dan satu slot micro SD card. Di kelas mid-range kalian pasti banyak juga nemuin smartphone dengan panel IPS. Zaman sekarang mid-range pakai IPS udah nggak zaman lah. AMOLED nih dihadirin di Tecno Camon 20 Pro 5G. Layarnya juga udah gede 6,67 inch, support 120Hz refresh rate juga yang bikin seru buat dipakai ngegame. Resolusinya yang dihadirin 1080x2400 pixel. Anyway, AMOLED-nya juga lumayan tinggi loh. Kita udah coba tes RGB dan DCI-P3-nya di mana kita bisa dapetin data score 100% sRGB, 87% NTSC, 89% Adobe RGB dan 100% DCI-P3. Hasil ini udah lumayan banget lah ya. Yang penting sRGB dan DCI-P3-nya 100%. Dengan hasil ini kelihatan suatu kita pakai nonton film di mana dynamic range-nya cukup tinggi, masih dapat terportray dengan baik. Sewaktu terang nggak keterangan dan pas gelap juga pekat banget warna gelapnya. Cukup bagus ya ini. Maksimal sentuhan juga udah bisa 10 jari. Meskipun sampai sekarang juga saya nggak tahu deh aplikasi apa yang dipakai buat kita sampai menggunakan 10 jari. Dan touch sampling rate-nya juga tinggi loh guys. Untuk touch sampling rate saat kita tes dengan aplikasi touch sampling rate tester, di mana kita bisa dapetin input event invoke rate-nya 122 Hz, historical movement rate-nya di 352 Hz dengan maksimal mencapai 500 Hz. Skor yang beneran tinggi untuk HP di kelasnya. Kita coba mainin game juga smooth banget, jadi bisa ningkatin pengalaman ngegame yang lebih asik lagi. Nah, percuma kan kalau performanya biasa aja. Tapi di Tecno Camon 20 Pro 5G ini performanya juga cakep nih guys. Pakai Dimensity 8050 yang bisa dapetin skor AnTuTu benchmark 525.660. GPU Max benchmarknya 1.299.600. Mak nyelengseng nih guys. Cukup oke di kelasnya seperti ini. Skor lainnya juga mendukung dengan baik loh, seperti 3D Mark benchmarknya di mana bisa dapetin slingshotnya 6.855 dan wildlife street testnya di 4.553. Untuk Geekbench 5-nya bisa dapetin 864 untuk single core-nya dan multi-core-nya di 3013. GFX Bench-nya juga masih sanggup untuk running high tier seperti Aztec Ruin OpenGL-nya 31 fps, Aztec Ruin Vulkan-nya 30 fps, 1080p Carcass off-screen-nya 50 fps, 1080 Manhattan off-screen-nya 133 fps, T-Rex off-screen-nya 197 fps. Dan performa CPU-nya juga kita tes nih menggunakan aplikasi CPU throttling test selama 30 menit. Mendapatkan performa rata-rata di 60%. Dengan performa maksimal di 80 hingga 90% bisa bertahan di 5 menit awal dan terus turun. Dimana berikutnya performa turun dan cukup stabil di 60 hingga 70% dan bertahan sampai ke menit 30. Selanjutnya kita tes menggunakan gamingnya nih. Kita coba yang pertama kita mainin game Genshin Impact settingan highest dengan
60 fps. FPS rata-ratanya di 32 fps dan stabil, tapi sewaktu banyak musuh turun cukup dalam di 27 fps. Saya saranin sih maininnya di default mode-nya aja ya supaya lebih enak. Kita juga tes suhu yang stabil maksimal di 42 derajat Celcius. Next kita tes PUBG Mobile dan kita mainin dengan mode arena. Settingan grafiknya di smooth extreme. Kita bisa dapetin rata-rata di 59 fps. Dropnya juga masih di kisaran 57 fps. Ini nggak berkurang ya performanya. Selama 15 menit masih tetap sama tanpa penurunan performa. Suhunya juga terjaga ya dengan baik di 40 derajat Celcius. Kita cobain juga di settingan HDR Ultra. Di sini juga masih tetap kuat di mana FPS-nya stabil di 39 fps dengan dropnya juga masih di 35 fps. Tinggal kamu pilih-pilih deh tuh enakan yang mana. Tecno Camon 20 Premier 5G yang waktu itu punya kamera oke banget ya. Nah, untuk 20 Pro 5G-nya ini gimana? Tecno Camon 20 Pro 5G punya lini kamera yang kurang lebih sama dengan 20 Pro biasa. Bedanya, kamera 64 megapikselnya sekarang ada OIS-nya, Optical Image Stabilization. Jadi pasti hasil videonya lebih stabil karena belakangnya 64 megapiksel OIS, 2 megapiksel makro, dan 2 megapiksel bokeh potret. Lalu kamera depannya 32 megapiksel dual flash. Di bagian modul kamera belakangnya juga terdapat ring flash yang bisa membantu menghasilkan foto gelap lebih terang dan lebih jelas. Kayak gini nih contoh hasilnya. Guys, ini saya ngerekam pakai kamera belakang dari Tecno Camon 20 Pro 5G, formatnya Full HD 30 fps dan ultra steady-nya saya nyalain. Lihat, anteng bener ya. Wih, detil banget nih. Lihat tekstur daunnya guys, warna hijau daunnya. Waduh, keren nih. Kameranya keren guys. Tuh, kita lihat ke atas ya. Detil banget ya. Walaupun awannya terang, cuman objek-objek di sini terlihat juga jelas. Jadi nggak over warnanya. Keren cuy. Saya sambil jalan nih. Gimana kalau kita coba sambil lari ya? 1, 2, 3, ya. Iya, gimana guys? Iya, oke, berhenti lagi. Jebret, ya ini Full HD 60 fps, Ultra Steady-nya nggak bisa dinyalain ya. Jadi Ultra Steady bisa dinyalain pas di Full HD 30 fps aja. Jadi agak sedikit goyang-goyang, tapi lihat detil gambarnya dapet banget cuy. Tekstur daunnya cuy, warna daunnya ini gila keren sih. Dan kita lihat coba ke atas lagi tuh. Wih, di sini lagi banyak angin guys. Oke. Jebret ya, ini 4K 30 fps sama ya, Ultra Steady-nya nggak bisa dinyalain. Hanya bisa dinyalain Ultra Steady-nya di Full HD 30 fps. Tapi soal warna, kualitas gambar itu sama-sama bagus semua guys. Detailnya ya. Saya deketin. Wow, keren. Komposisi warnanya keren ya guys ya. Lihat daunnya itu detail banget. Si tanah-tanahnya itu ngeblur, keren ya. Ini kameranya keren sih asli, mantap. Nah, ini pakai kamera depan dari Tecno Camon 20 Pro 5G, formatnya Full HD 30 fps, Ultra Steady-nya saya nyalain. Jadi merekam pakai kamera belakang dan kamera depan, formatnya Full HD 30 fps itu smooth guys. Sore-sore nih guys, banyak angin dan suasana banyak kendaraan. Gimana guys? Wih, mantap cuy. Dan kamera depan dari Tecno Camon 20 Pro 5G bisa 2K 30 fps. Tapi Ultra Steady-nya nggak bisa dinyalain ya. Tapi kita bisa kamera depan videonya 2K 30 fps loh. Jarang-jarang Android phone bisa kayak begitu ya. Tecno Camon 20 Pro 5G ini bisa guys. Bagus lagi.
Kamu pindah aplikasi buat edit foto serba cepet dan ngebut di sini. Karena kamu bakalan dikasih RAM 8GB plus 8GB dengan kapasitas storage 256GB. Lega kan? Serba santai makanya, dan kamu bisa multitasking dengan baik. Begitupun sensor di smartphone ini juga lengkap dan berfungsi dengan baik. Nah, lalu baterainya gimana nih? Baterainya juga gede ya, 5000 mAh. Namun beda nih sama yang Premier, karena di Camon 20 Pro 5G kita dikasih 33 watt aja. Meskipun itu tetap kenceng ya pengisiannya. Performa baterainya juga cukup baik ya. Baterai di Tecno Camon 20 Pro 5G ini di settingan layar maksimal di 120Hz. Kita tes menggunakan aplikasi Battery Lock for Android. Kita pakai untuk menonton video dengan kualitas 1080 pixel sekitar 30 menit baterai kurang 3%, dari 99 turun ke 96%. Berikutnya kita gunakan scrolling TikTok, Instagram selama 30 menitan baterai kurang 4%, dari 95 turun ke 91%. Dan kita pakai bermain game Genshin Impact dan PUBG Mobile kurang lebih 30 menitan baterai kurang 10%, dari 90 turun ke 80%. Jadi penggunaan seharian sih pasti masih dapet nih guys. Tecno Camon 20 series ini emang bikin kaget semua sih, mulai dari 20 Pro biasa sampai yang ke Premier. Jadi bikin kamu ada buat nimbang-nimbang nih. Kesimpulan saya sih dari segi performa chipset HP ini emang kuat banget. Layarnya juga cakep dan nyaman digunain. Fiturnya juga lengkap loh, udah 5G dan ada NFC-nya juga. Buat dipakai sih ya udah nyaman. Kamu tinggal siapin aja 4,2 jutaan buat beli Tecno Camon 20 Pro 5G ini. Nah, sekarang tinggal ke kamu aja nih. Kalau dulu perbandingan antara 20 Pro ke 20 Premier yang cukup jauh, sekarang ada alternatifnya nih ke Tecno Camon 20 Pro 5G. Gimana menurut kalian? Mending Camon 20 series yang mana? Coba tulis di kolom komentar. Oke guys, demikian video mengenai Tecno Camon 20 Pro 5G ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.